Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salsa Alfia Parwati yang kali ini ingin mengajak teman-teman untuk membahas mengenai studi kasus keselamatan dan kesehatan kerja atau sering disebut dengan K3. Nah, studi kasus ini akan dilakukan di PT Tirta Investama. Nah, PT Tirta Investama ini merupakan perusahaan swasta nih yang ada di Indonesia yang bergerak di bidang konsumsi atau industri air minum kemasan. Nah, produk unggulannya nih yang sering mencuri perhatian semua kalangan, yang sering kita cari-cari nih, yaitu produk minuman dengan merek Aqua. Nah, materi apa yang ingin kita bahas? Jadi materi yang ingin kita bahas yang pertama itu ada program keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT Tirta Investama. Kemudian yang kedua itu ada teknologi dan alat-alat keselamatan K3 yang ada di PT Tirta Investama. Yang ketiga itu ada tipe-tipe kecelakaan kerja nih yang ada di PT Tirta Investama. Yang keempat itu ada dampak, kerugian, penanggulangan, kecelakaan kerja yang ada di PT Tirta Investama. Kemudian selanjutnya itu ada risiko bahaya, baik itu fisik maupun psikologis yang ada di PT Tirta Investama. Selanjutnya ada penyakit akibat kerja, lalu ada pertolongan pertama pada kecelakaan kerja, kemudian selanjutnya ada aplikasi K3 atau aplikasi K3 perkantoran atau IT yang ada di PT Tirta Investama. Kemudian selanjutnya ada sistem manajemen K3 atau SMK3. Nah, materi yang ingin kita bahas selanjutnya nih, ada program keselamatan dan kesehatan kerja di PT Tirta Investama. Nah, perusahaan PT Tirta Investama itu menerapkan program Work in Safety Environment atau sering disebut WASE, yang merupakan program yang dikembangkan oleh DuPont K3 Researchment dengan tujuan untuk membantu seluruh staf dan juga para manajer dalam memperbaiki perilakunya mengenai keselamatan dan kesehatan kerja, sehingga dapat menciptakan lingkungan kerja yang aman dan juga sehat. Nah, PT Tirta Investama ini juga memasang poster mengenai keselamatan dan kesehatan kerja. Hal ini digunakan untuk memberikan informasi atau tanda mengenai keselamatan di setiap bagian ruang kerja, baik itu di ruang produksi maupun bengkel kerja. Nah, poster tersebut meliputi tulisan mengenai larangan untuk merokok, peringatan adanya tumpukan barang, peringatan terjadinya lalu lintas forklift, peringatan bahwa terdapat bahaya adanya bising, panas, debu, dan resiko terjepit mesin. Kemudian terdapat peringatan untuk terus menerapkan 5R. Nah, 5R ini merupakan singkatan dari ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Kemudian terdapat peringatan mengenai cara mengangkat yang benar, dan yang terakhir terdapat poster mengenai jalur evakuasi. Nah, kemudian selanjutnya ada teknologi dan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja yang ada di PT Tirta Investama. Nah, untuk mendukung program keselamatan dan kesehatan kerja, PT Tirta Investama ini menyediakan teknologi dan juga alat untuk menunjang keselamatan dan kesehatan kerja ini bagi para pekerja ketika sedang melaksanakan pekerjaannya. Nah, alat tersebut itu meliputi alat pengaman atau alat pelindung diri untuk melindungi diri para pekerja ketika melaksanakan pekerjaannya. Nah, alat tersebut itu meliputi alat pengaman seperti alat pelindung diri atau APD yang meliputi masker, sarung tangan, airbook, kemudian ada sepatu boot, earmuff, kacamata kimia, flashlight, respirator, dan helm. Lalu juga terdapat kacamata las. Nah, kemudian juga terdapat alat pemadam kebakaran nih, dengan menyediakan alarm kebakaran,
52 apar dengan jenis AF11 dan juga 33 hidran di setiap sudut perusahaan. Lalu PT Tirta Investama ini juga menyediakan tangga darurat disertai CCTV dan fasilitas mengenai peralatan P3K. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai tipe-tipe kecelakaan kerja di PT Tirta Investama. Jadi terdapat beberapa jenis kecelakaan yang dapat terjadi di berbagai tempat kerja. Yang pertama itu jenis perawatan ringan atau kecelakaan ringan. Nah, perawatan dan juga kecelakaan ringan ini merupakan tindakan untuk merawat luka kecil atau luka ringan dan tidak melakukan perawatan medis secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua itu ada kematian, di mana kematian ini dapat terjadi akibat kecelakaan kerja maupun penyakit yang diderita pekerja saat melakukan pekerjaannya. Kemudian yang ketiga itu ada kecelakaan permanen. Nah, kecelakaan permanen ini merupakan kecelakaan kerja yang memerlukan bantuan medis secara khusus dan profesional. Nah, pekerja juga membutuhkan perawatan yang intensif atas luka yang dideritanya. Nah, di PT Tirta Investama ini biasanya terjadi kecelakaan ringan seperti terjepit, terjatuh, tertimpa benda jatuh, terpotong, dan juga tertusuk. Nah, kecelakaan kerja pernah terjadi pada tahun 2016 dan dikategorikan sebagai kecelakaan kerja ringan yang terjadi sebanyak 4 kali nih di PT Tirta Investama. Nah, 2 dari 4 orang tersebut mengalami kecelakaan kerja seperti jari tangan yang terpotong atau terjepit sehingga mengalami kuku tangan yang lepas karena terjepit alat kerja. Nah, kecelakaan ini sudah mendapatkan penanganan khusus, namun tidak melakukan perawatan secara intensif dan berkelanjutan. Kemudian kita akan membahas mengenai dampak kerugian dan juga penanggulangan kecelakaan yang terjadi di PT Tirta Investama. Nah, berdasarkan kecelakaan kerja yang dialami oleh pekerja PT Tirta Investama pada tahun 2016 ini menyebabkan terjadinya dampak dan juga kerugian nih teman-teman. Dampak tersebut meliputi akibat yang akan dialami oleh pekerja itu sendiri, seperti pekerja mengalami luka, baik itu luka ringan, berat atau permanen, sehingga menimbulkan cacat, bahkan dapat menimbulkan korban jiwa atau meninggal dunia akibat kecelakaan kerja ini. Kemudian pekerja juga akan merasa rugi nih karena kehilangan waktunya untuk melakukan pekerjaan dan aktivitas dalam melaksanakan pekerjaannya. Ya, aktivitas tersebut akan terbatas nih teman-teman karena berkurangnya tenaga yang dimiliki oleh pekerja tersebut. Di sisi lain nih teman-teman, PT Tirta Investama ini juga akan mengalami kerugian apabila terjadi kecelakaan kerja pada pekerjanya. Nah, kerugian ini meliputi kerugian karena kerusakan suatu mesin atau peralatan akibat kecelakaan kerja. Nah, kerugian akibat keterlambatan proses produksi juga akan dialami oleh perusahaan ini, serta kerugian dalam waktu karena perusahaan harus mencari tenaga kerja yang baru nih untuk menggantikan pekerja yang mengalami kecelakaan tersebut. Kemudian terdapat penanggulangannya. Jadi PT Tirta Investama ini untuk menanggulangi kecelakaan kerja agar tidak menimbulkan kerugian, itu mereka memberikan bekal pengetahuan secara penuh mengenai keselamatan dan juga kesehatan kerja kepada seluruh staf dan pekerjanya, serta melakukan perawatan dan pemeliharaan mesin secara rutin. Tidak hanya itu, PT Tirta Investama ini juga menggunakan alat dan juga perlengkapan sesuai standar nasional Indonesia nih teman-teman. Kemudian perusahaan ini juga memberikan fasilitas keamanan yang lengkap kepada pekerjanya dan melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin kepada seluruh pekerjanya.
Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai resiko, bahaya fisik, dan psikologis yang kemungkinan akan terjadi di PT Tirta Investama. Nah, kita mulai di faktor bahaya fisik. Di PT Tirta Investama itu sendiri terdapat pencahayaan. Intensitas pencahayaan yang ada di PT Tirta Investama ini dapat dibilang kurang nih teman-teman. Hal ini dikarenakan ruangan bagian finishing hanya menggunakan pencahayaan 600 sekretmi. Nah, kurangnya intensitas cahaya ini dapat menjadikan proses produksi itu menyebabkan penglihatan pekerja akan lebih lelah dan juga menyebabkan mata pekerja itu akan merah dan menyebabkan iritasi. Kemudian yang kedua itu ada kebisingan. Nah, resiko yang akan terjadi nih teman-teman ketika faktor bahaya kebisingan itu dilakukan secara terus-menerus, itu akan berpengaruh terhadap pendengaran dan menurunnya ketajaman dalam pendengaran yang dialami oleh pekerja itu sendiri. Nah, di area regin merek Mizone itu intensitas kebisingan itu melebihi batas normal nih teman-teman, yaitu 86,9 dB bahkan sampai 94,9 dB. Nah, kemudian yang ketiga itu ada radiasi. Nah, sebagian besar aktivitas pekerjaan dilakukan di dalam kantor nih, teman-teman, dengan menggunakan komputer, sehingga dapat menimbulkan terjadinya radiasi pada mata. Nah, akibat dari radiasi ini, pekerja akan menatap layar komputer secara terus-menerus sehingga mata ini akan terasa lelah, berat, kemudian merah dan menyebabkan iritasi sama seperti pencahayaan tadi. Nah, faktor bahaya psikologi. Kita akan beralih di faktor bahaya psikologi. Nah, faktor bahaya psikologi yaitu tentang kondisi psikologi dari pekerja atau mental dari pekerja. Nah, baik buruknya kondisi psikologi pekerja nih teman-teman dapat diketahui berdasarkan pekerjaan yang diberikan. Apabila kondisi pekerja mendapatkan pekerjaan yang berat dan menyebabkan pekerja ini harus melaksanakan tugasnya secara berjam-jam dan terlalu keras, itu maka akan menimbulkan stres yang berlebihan, kemudian akan berlanjut pada penyakit-penyakit yang timbul karena stres tersebut. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada penyakit akibat kerja. Nah, penyakit yang akan terjadi di PT Tirta Investama ini akibat kerja itu ada dari faktor biologi. Nah, di PT Tirta Investama ini dari faktor biologi, penyakit kerja terjadi karena kurangnya perawatan dan pemeliharaan pada AC. Nah, di setiap ruangan kerja itu terutama di bagian kantor terdapat AC yang jarang sekali untuk dibersihkan nih teman-teman. Hal ini menyebabkan munculnya bakteri yang kemudian akan merajalela atau tersebar dan akan menimbulkan penyakit-penyakit baru akibat bakteri tersebut. Nah, kemudian terdapat tempat kumuni atau tumpukan barang, kardus, dan genangan air yang akan mengundang binatang seperti nyamuk, kecoa, tikus, kalajengking, dan lain sebagainya. Nah, apabila ruangan tersebut dibiarkan, maka akan terjadi kemungkinan pekerja itu tergigit atau tersengat hewan tersebut. Tidak hanya itu, di dalam ruangan produksi, seperti produksi galon, itu pretreatment sangat rentan adanya jamur karena kondisi ruangan yang mudah lembab dan menyebabkan munculnya penyakit-penyakit baru. Kemudian terdapat dari faktor kimia atau penyakit kerja akibat faktor kimia. Nah, penyakit kerja akibat faktor kimia ini biasanya terjadi karena tidak sengaja menghirup bahan kimia yang akan menimbulkan gangguan pernafasan, sehingga
pernafasan kita akan terganggu, bahkan sampai iritasi pada kulit. Seperti itu. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pertolongan pertama pada kecelakaan. Nah, di PT Tirta Investama ini fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K juga telah disediakan oleh perusahaan ini, seperti kotak P3K yang diletakkan di setiap ruangan kerja. Nah, kotak P3K tersebut berisi obat-obatan. Kemudian di dalam kotak P3K ini terdapat buku panduan untuk membantu cara penggunaan obat dan buku daftar penggunaan obat. Nah, kotak P3K ini menjadi tanggung jawab seluruh pekerja yang ada di perusahaan tersebut nih teman-teman. Nah, kemudian di setiap hari di setiap hari Kamis, nah Satpam ini akan mengecek obat-obatan yang ada di kotak P3K seluruh ruangan. Kemudian apabila terdapat obat yang kosong atau habis, maka Satpam akan membeli dan juga meletakkannya di kotak tersebut pada hari Jumat selanjutnya. Nah, kemudian perusahaan ini juga menyediakan training nih teman-teman atau pelatihan untuk pekerja mengenai P3K yang dilaksanakan minimal 1 kali dalam setahun. Nah, dengan tujuan agar pekerja dapat mengetahui secara jelas nih teman-teman tentang pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K. Nah, kemudian kita akan berlanjut pada aplikasi K3 perkantoran dan IT. Nah, aplikasi yang digunakan perusahaan PT Tirta Investama ini, mereka menggunakan aplikasi Danone Aqua. Nah, Danone Aqua ini merupakan aplikasi yang diciptakan oleh PT Tirta Investama yang ditujukan kepada pekerja untuk memberikan arahan dan juga informasi-informasi tertentu. Nah, melalui aplikasi tersebut, Danone Aqua ini menerapkan kebijakan mengenai kesehatan dan keamanan yang ketat untuk para pekerja di era pandemi virus COVID-19. Nah, PT Tirta Investama juga menerapkan aplikasi monitoring tabung APAR. Nah, APAR ini merupakan singkatan dari alat pemadam api ringan. Nah, proses kerja dari aplikasi ini yaitu untuk memonitoring, pengawasan, dan memeriksa APAR yang dilakukan oleh pengawas di area. Nah, penginputan hasil pemeriksaan dapat dilakukan melalui aplikasi penginput monitoring APAR dan hal ini dilakukan setiap bulan nih teman-teman. Apabila aplikasi ini memiliki kendala, pengurus atau seseorang yang mengurusnya ini tidak perlu bolak-balik. Mereka hanya memanfaatkan handphone berupa Android untuk memantaunya nih teman-teman. Nah, melalui aplikasi ini, pekerjaan pengawas akan terasa efektif dan lebih efisien. Nah, yang terakhir nih teman-teman, kita akan membahas mengenai sistem manajemen K3 atau SMK3. Nah, sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini bertujuan untuk menjamin suatu sistem K3 di area kerja dengan tetap memperhatikan unsur dari manajemen, baik itu untuk pekerja, karyawan, staf, buruh, dan perserikatannya untuk dapat mengurangi bahkan mencegah terjadinya kecelakaan kerja. Nah, perencanaan pada sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini dilakukan oleh PT Tirta Investama dengan cara kegiatan dalam meninjau secara awal mengenai Job Safety Environment Analysis atau JSEA. Nah, kemudian mengenai tujuan dan sasaran, lalu terdapat penilaian risiko, tahap serta upaya dalam mengendalikan kondisi bahaya dan bentuk tim siap siaga. Nah, kita berada di penghujung pembahasan ya teman-teman. Kesimpulan dari studi kasus yang dilaksanakan di PT Tirta Investama ini adalah sumber daya manusia
itu merupakan aset terpenting yang dimiliki suatu perusahaan atau organisasi, termasuk di PT Tirta Investama ini. Nah, untuk dapat membantu mencapai keberhasilan dalam suatu perusahaan. Oleh karena itu, perlu adanya jaminan khusus nih untuk memberikan keamanan dan juga kesejahteraan bagi para pekerjanya dari kecelakaan kerja yang dapat saja terjadi ketika melaksanakan pekerjaan kapan saja dan di mana saja. Terlebih pekerjaan yang dilakukan dengan didampingi oleh alat kerja yang memungkinkan pekerja ini akan mengalami kecelakaan kerja ketika melakukan pekerjaan yang diberikan tersebut. Nah, itu tadi penjelasan dari saya. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.